Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita bahas FR 2024 tanggal 30 Juli ya, dari teman-teman yang sudah memberikan gambaran soalnya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu pecahan. Nah, diberikan pecahan 4/3 ditambah 3/25 dikurang 5. Oke, opsinya katanya dalam bentuk desimal. Nah, kalau jumpa seperti ini kan kita butuh waktu yang menjawab dengan cepat nih ya, teman-teman ya. Maka kita bisa langsung aja nih. Pokoknya dulu nih, 4 ditambah 3 itu 7 dikurang 5. Berarti berapa? 2. Nah, maka yang awalannya 2 itu ada B dan C ya. Yang lainnya itu nggak memenuhi. Berarti ini D bukan, E bukan. Nah, kalau kita lihat setelah pokoknya dikerjakan tinggal 1/3 ditambah 2/5. Nah, kalau kita perhatikan 1/3 tambah 2/5 ini nanti dekat dengan 1. Nggak mungkin jawabannya B. B jawabannya itu jatuhnya di C. Oke. Nah, ya. Kalau pengen diselesaikan dengan cara nyamain penyebut juga boleh sih. Kali silang ya. 5 kali 1, 5. 3 kali 2, 6. Ya. Lalu 3 kali 5, 15. Maka hasilnya sekitar 11/15 ya. Hampir mendekati 1. Berarti ini 0,73333. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua masih masih soal pecahan ya. Nah, 2/3 dikali 6 dikurang 3/5 dibagi 6. Oke, ini angkanya kebetulan cantik, jadi bisa pakai trik ya. 2 dikali 6 berapa? Ayo, 12. Lalu ini kali ini. Lalu 1/3 kali 6. 6 bagi 3, 2. Berarti 12 tambah 2, maka dapatnya 14. Kurang. Nah, sekarang yang ini nih. 3/5 dibagi 6 berarti kali 1/6. Boleh dicoret. Sama-sama bagi 3. Di sini 2, di sini 1. Jadi 1 kali 1, 5 kali 2, berapa toh? 10. Berarti 14 dikurang 1/10 ya. Ya, bisa dibilang nih 13. 4 itu kalau satunya kita taruh ke sana. Berarti kan 10/10 dikurang 1/10 ya. Jadi 13, 9/10 jawaban. Ada ya D. Nah, ini bisa jadi gambaran ya untuk yang belum tes atau untuk yang tes CPNS ke depan. Lanjut soal berikutnya. Ini nggak semuanya soal nanti ya, ada juga dalam bentuk gambaran soal. Oke, ini dari teman kita yang ngasih SR ya. Di sini dikatakan, misalnya kayak gini Pak, tapi lupa angkanya. Nah, ini pecahan yang hari ini ya. Mirip kayak tadi ya, 2 ditambah 3/5 dibagi dengan 7 ditambah dengan 4/9. Nah, jadi silakan cari ya. Ada juga yang awalnya kali, ini maksudnya ada pecahan, dimulai dengan kali gitu ya. Lalu penjumlahan, lalu misalnya angkanya 7, lalu pembagian 2/3. Nah, ini contoh-contohnya. Angkanya mereka nggak ingat, tapi polanya mereka ingat. Oke, lanjut. Kemudian ada lagi soal tentang ya, beres. Polanya kali 3 tambah 21. Kali 3 tambah 21. Misal nih, 2. 2 kali 3, 6. Lalu ditambah tambah 21. Berapa tuh? 27. Lalu nanti kali 3 lagi. Yang itu ya. Kemudian kayak perbandingan seperti ini 3-4 soal. Sedangkan gambar mudah kemarin. Ada 5. Oke ya. Teman kita yang tes hari ini tuh ada yang dapat gambarnya katanya mudah. Jadi nggak semua susah. Oke. Lanjut. Sekarang, oke, dan siswa kita yang lain. Oke, pecahan tadi, nah, ada yang dapat pecahan tadi 1/5 dikurang 21, angkanya enggak ini ya, kurang 21.
Cos 8 ditambah 3. Oke, nih. Ya, kalau jumpa seperti ini ya langsung aja ya. Karena nggak boleh kurang dulu, boleh tambah dulu ya. 21 bagi 8 berapa? 2 ya, sekitar 2 lebih. Nah, ya. Jadi kalau dicari, ini boleh disederhanakan dulu. 21 bagi 8, 21 bagi 8. Berapa tuh? Kalau 3 lebih ya 2. 2 kali 8, 16. 21 kurang 16, 5 gitu ya. Berarti itu jadinya per 5 dikurang 2, 5 per 8 ditambah 3. Ini negatif 2 nih plus 3. Berarti jadinya berapa? 1 ya. Jadi jadinya 1 per 5 dikurang 5 per 8. Gitu. Nah, ini boleh kali silang 1 kali 8. 8. 5 kali 5. Ini 5 kali 5, 25. Lalu bawahnya tuh 5 kali 8, 40. Jadi berapa? 0 minus ya. Oke, berapa tuh? Yuk, 8 kurang 25. 20, berapa tuh? Kita 17 ya, minus 17 per 40. Nah, berarti hasilnya 1 dikurang 17 per 40. Berarti 0, ya teman-teman ya. Nah, tapi ini biasanya nih gambaran angka ya. Kalau si siswa kita tadi dapatnya 1,125. Kemudian ada deret juga muncul polanya 5, 15, 13, 39. Apa nih polanya ya? Kalau kita lihat 5 ke 13 kali 3 mungkin ya. Kurang 2 kali 3 kurang, kurang berapa nih? 39 ke 35. Kurang 4 itu ya. Kali kali 3 lagi kurang 4 gitu ya. Ada juga soal yang, ini soal perbandingan. 5 kilo dapat 10 toples. Berarti itu maksudnya eh, dengan berat 5 kilo dapat 40 toples. Kalau 7,5 kilo dapat berapa toples? Nah, X. Ini perbandingan senilai ya. Ya, kalau kita lihat berarti nah, kayak gini nanti penyelesaiannya. Oke. Kali silang berarti 5X sama dengan 40 kali 7,5. Nah, coba lanjutkan. Kalau ini dibagi 40 bagi 5 berapa? Ayo. 8 ya, berarti 8 kali 7,5. Nah, berapa 8 kali 7,5? Kalau kita hitung 8 kali 7,5 itu sekitar 60-an ya. Berarti ada 60 toples. Ya. Oke, lanjut. Oke, catat. Nah, ini yang pertama muncul tentang apa nih? Analogi ya. Rintik, hujan. Pegang. Oh, ini soal ini mirip kayak soal dulu nih ya, tahun-tahun sebelumnya ya. Rintik itu hujan yang kecil. Pegang itu peluk mungkin ya. Nah, terjadi ya. Silakan kalau ada teman-teman kasih masukan. Kemudian tadi siswa teman kita juga ngasih nih ya, saya tentang TWK atau TKP. Saya seorang guru SD, lalu ada orang tua datang. Dia bilang anaknya kena bully, mendesak. Dia mau nyampein di kelas terus kayak mau nyelesain gitu, anaknya korban bully. Pilihannya sampein ke dia, tunggu duluan sampai jam ngajar selesai. Bawa ke ruang capsek agar mendengar bersama. Oh, ini TKP nih ya teman-teman ya. Ya kan? Jadi kasus di sini itu ada guru SD, lalu ada orang tua datang tentang masalah pembulian ceritanya. Ini opsinya nih ABCD-nya ya. Apakah sampein ke dia, tunggu di luar sampai jam ngajar selesai? Apakah bawa ke ruang capsek ya untuk mendengar bersama? Atau selesaikan di kelas, kayak ngomongin langsung di situ? Atau ada keterangan kalau dia harus lebih mementingkan kewajiban anak? Nah, silahkan diskusi sama pengajar TKP-nya ya. Ini kamu ya hanya memberi gambaran yang keluar di hari ini. Kalau kamu yang ngajar terbidang nanti banyak kali dikomplain. Oke, lanjut.
Ya, loading. Ini sudah tadi ya. Ini sudah sekarang ini. Oke. Ini masih, ini kayak masih TKP ya. Ada anak murid nggak bisa ditinggali di kelas. Terus apa Pak RT masuk ke Oh, ini masih sambungan tadi ya. Kita lanjut dari sini. Ada Pak RT masuk ke organisasi radikal. Dia harus gimana? Oke, ini tentang soal TKP tentang radikal. Ya, dia nggak tahu kalau misalnya itu radikal. Sikap kita kalau ya sikap kita kalau kita RT-nya gimana? Oke, maksudnya tuh gini, ada ketua atau anggota ya atau misalnya kita kalau kita sebagai ketua RT ada warga kita tuh masuk organisasi radikal, tapi dia nggak tahu itu masuk organisasi radikal. Sikap kita ngapain? Apakah lebih selektif kah, keluar langsung kah, tetap di dalam situ? Nggak, gitu ya. Tapi bahasanya cuman kita lupa intinya kisah tentang Pak RT atau keluarganya tuh masuk organisasi radikal yang awalnya dia nggak tahu sikap kita tuh ngapain kalau seandainya kita tuh yang masuk ke situ gitu ya. Kemudian lebih selektif di organisasi itu masuk kampung. Ah, keempat jadi yuk kita lihat slide sebelahnya ya. Ups, banyak nih. Oke, lanjut. Nah, kemudian di TKP masih TKP ya. Ada lagi bansos ya, bantuan untuk bencana alam. Nah, kemudian orang orang apa ini? Mungkin bansosnya ya, dia mau cepat biar dapat dapat takut biar dapat takut habis. Nah, opsinya apakah kasih pengertian keluarga? Mungkin gini ya, ada bantuan bansos bencana alam. Terus ada orang, ada warga, dia mau cepat-cepat, dia takut habis gitu. Apakah kita kasih pengertian ke warga, menjelaskan kejadian asli, atau ajak kawan kasih pengertian dan bilang eh, kalau bagi bansosnya itu pakai antrian. Nah, cuman ingat sampai sini. Jadi kalau kamu lihat simpulkan dari TKP ini, jadi ada bansos, bansos bencana alam, mau dibagi gitu ya. Nah, rupanya ada warga yang takut nggak kebagian, takut habis. Nah, itulah sikap sikap kita sebagai eh, pemberi bansos kayak mana gitu ya. Oke, kemudian ada satu lagi tentang warga. Mungkin ini bagian dari opsi ya. Kalau ada keluar tentang Muhammad Yamin. Oke, biasa kalau Muhammad Yamin ini bab TWK ya. Nah, dibilang dia bercita-cita sangat berpengaruh sama kemerdekaan. Terus apa yang dapat kita terapin? Oke. Jadi dikasih tentang ini ya kisah Muhammad Yamin yang beliau itu bercita-cita yang sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan. Terus kita disuruh ini ya eh, integrasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, ini hapus nih, nggak boleh ketahuan namanya. eh Kemudian kita punya cita-cita tinggi demi bangsa dan negara. Ah, ini yang dijawab sama siswanya ya. Terus ada contoh tentang cinta tanah air juga keluar, cinta tanah air. Lanjut, lanjut ya. Kita lanjut. Kelewatan tadi sudah. Oke, selanjutnya ini sepertinya soal analitis. Jadi ada soal rute, dia mau ke Desa Tenun dari Desa Rajut, terus ada dua pilihan, desa apa yang samar dengan Desa Songket. Desa Songket langsung terhubung ke Desa Tenun. Berapa yang dilewati? Nah, ini mirip kayak tahun lalu ya. Jadi Kak udah kasih gambaran. Maksudnya tuh gini, dia mau ke Desa Tenun, dari Desa Tenun. Eh, dari Desa Rajut, jadi desa mula-mula dia Desa Rajut. Kemudian ada dua pilihan desa, apakah ia sama dengan desa Songket langsung terhubung. Jadi misalnya ada desa Songket terhubung ke Tenun, ada desa B misalnya ya.
Nah, ini kan gambarannya terhubung ke semua desa misalnya. Nanti ada lagi desa C terhubung kayak gini gitu. Ditanya eh, bisa ditanya berapa rute perjalanan yang ada atau berapa desa yang dia paling banyak dia jumpain sekali jalan. Bisa ditanya berapa desa yang paling sedikit dia jumpain gitu ya, kok rute-rute ini ya. Oke, lanjut. Kalau ini terus FR berikutnya ada orang parkir, ada 8 parkiran. Biru, oke, jadi ada 8 parkir. Biasanya itu berhadapan ya parkirnya ya. Mungkin kayak gini ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian di sini juga ada hadapan. Biru berhadapan sama hijau. Misalnya nih, misal ya, biru berhadapan sama hijau. Terus oranye di antara merah, terus oranye di antara merah. Itu maksudnya mungkin merah dan apa gitu ya. Jadi ya diberikan soal tentang 8 parkiran. Kita di situ ditanya eh, warna yang hitam atau warna apa gitu ya. Mungkin bisa di nanti untuk soal berikutnya kita carilah soal tentang parkir-parkir nih ya. Nanti ini gambaran aja dulu. Lanjut. Nah, berikutnya ini apa kelewatan kita? Oh enggak ada betul. Nah, berikutnya ada soal 12 orang pekerja. Oke, ini Tiu ya, teman-teman. Ya, kalau Tiu kamu ya hajar langsung ini. 12 orang kerja selama 12 hari. Berarti ini pekerjaannya ada 12, waktunya ada 10 hari. Kalau 4 orang nggak kerja lagi, berarti kalau 4 orang nggak kerja lagi, 12 dikurang 4 dulu berapa? 8 pekerjaan. Ya, maka siap berapa hari? Berarti X ditanya. Oke, ini perbandingan terbalik ya teman-teman ya. Berarti kalau kita buat perbandingan terbalik, 12/8 itu sama dengan ini dibalik. X/10. Nah, ini coba kita kecilkan dulu sama-sama dibagi 4. Berarti 12 bagi 4, 3. 8 dibagi 4 itu 2. Kali silang ya. 2 kali X. 2X 10 kali 3, 30. Maka didapatlah selesainya 30 bagi 2, 15. Ya, 15 hari. Ya, untuk review ini aman. Kemudian kalau ini FRTWK tentang etik. Oke, muncul tentang kode etik hakim. Ini urusan kayak presiden bantu-bantu buat atau bantu presiden kayak itu. Gitu ya. Artinya tuh gini, misalnya etika hakim atau apa gitu ya butuh apa bantuan presiden atau apa. Nah, mungkin ada yang lebih paham ya. Kemudian keluar tentang undang-undang tentang pengangkatan dubes itu dipilih presiden dengan pertimbangan DPR. Nah, itu buat apa? Ada undang-undang ya. Oke, yang penting kita dapat dulu gambaran seputar itu. Lanjut. Oh, ini Tio ya. Ada juga yang berbagi Tio seperti ini ya, Kak. Soalnya ada yang mirip kayak gini. Cek. X adalah banyak uang ayah yang diberikan kepada kedua anaknya, di mana anak pertama dapat 2P dan anak kedua dapat 3P. Diketahui nilai P-nya 20.000. Nah, berarti tinggal kita kali ya, 2 kali 2P berarti 40.000. Ditambah anak perempuannya 3 kali 20.000, 60.000. Berarti totalnya 100.000. Berarti X-nya bernilai 100.000, Y-nya juga 100.000. Maka jawabannya E. Sebenarnya lebih ke eksplorasi ya, eksplorasi memahami ceritanya ya. Ya, jika eksplorasi. Oke, lanjut. Soal terakhir, apakah sudah masuk soal terakhir? Oh, ada lagi nih. Masih tiu. Jika A sama dengan 2/3 dan B min/3. Wow, ini tinggal substitusi aja ya. Berarti 2 dikali 2/3. Lalu ditambah B-nya 3 dikali min 1/3. Berapa nih? Yuk. Yang dalam kurung dulu berarti kita beresin ya. 2 kali 2 4/3. Berarti ini jadinya 3 dikali 4/3. Lalu ditambah ini min ya.
3 kali sepertiga min 1 berarti ya. Berarti ini jadi min 1. Berapa tuh? 4/3. Nanti jadinya 3 dikali min 1 itu kan per 3 dikurang 3/3 ya. 4. Jadi 4 kurang 3. Oke, jawabannya adalah 3 dikali sepertiga. Ini kali ya. Jadi coret-coret hasilnya 1. Oke, capek-capek kita cari rupanya 1. Sedangkan yang Y 6A. 6 dikali 2/3 lalu dikurang min sepertiga. Ini 6 bagi 3, 2. 2 ke 2, 4 dikurang min ketemu min plus. Ditambah berapa tuh? Ditambah B-nya sepertiga ya. Oke. Itu jawabannya 4/3 ya. Udah jelas ya. Bahwasannya ini X lebih kecil dari Y. Kalau opsinya ada menyatakan X lebih kecil dari Y. Kalau nanti opsinya menyatakan hubungan yang ini ya. Hubungan apa tuh? Apakah 2X sama dengan 3Y berarti tinggal kali silang aja ya. Apakah berarti bisa jadi 4/3 X sama dengan Y. Atau 4 atau X sama dengan 4/3 Y. Yang mana yang benar? Yang benar yang ini ya. Oke, lanjut. Kalau soal dulu, lumayan lah. Kita lanjut. Habis. Oke. Nah, ada soal rute 4. Kita berbentuk persegi. Nah, ada juga rute berbentuk segitiga. Ditanya, ada berapa cara jangkau? Oh, ini sama seperti soal tahun 2021 ya. Jadi kebanyakan soal-soalnya itu 2001 yang dimodif ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Ini maksudnya gini. Ada rute perjalanan. Jalannya itu berbentuk persegi. Ya, lalu ada kota, misalnya kotanya di sini, ini, sorry, misalnya ini kota A, ini kota B, ini kota C, ini kota D, gitu. Rupanya, ya, eh, ada yang soal yang dapat kayak gini, kalau nggak salah Pak. Ada yang eh, ini terhubung diagonal. Nah, ada satu lagi ini terhubung. Ya, kita misalnya dari kota A mau ke kota C. Ada berapa banyak rute perjalanan? Nah, jadi kita hitung ya. Yang pertama jalan lurus. Satu. Jalan sini. Dua. Jalan samping. Tiga. Lalu jalan mana lagi? Jalan dari sini bisa kan? Nah, empat. Terus dari sini juga bisa. Ada berapa? Lima. Mana lagi yang belum? Tengah udah tadi belum ya? Tengah nih. Dari tengah ke samping ke kemarin. Enam. Itu juga berlawanannya. Tuh, tujuh. Berarti ada berapa? Ada 7 cara. Nah, itu kalau bentuknya persegi. Ya. Terus kalau yang kedua ada juga bentuk segitiga. Kalau segitiga kalau nggak salah kamu ya, yang kelas IPDN dulu kamu udah dapat ya dari siswa yang privat IPDN. Biasanya kayak gini ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Misal nih kita dari B mau ke C. Ada berapa banyak rute perjalanan yang bisa dilalui sekali jalan? Ya berarti kalau misalnya kita di sini pertama ini satu ya. Lalu ini belok sini dua. Lalu ini tiga. Lalu ini kemari empat. Berarti ada 4 cara. Ya. Eh, sepertinya udah selesai FR kita hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Jika kamu ada salah dalam perhitungan, silakan dikoreksi di ketik kolom komentarnya ya. Oke, kamu udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.